Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Perkenalkan, nama saya Randa, saya selaku pemateri pertama, dan rekan saya yaitu Saudara Windo selaku pemateri kedua. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian dan dasar hukum tindak pidana perbankan. Tindak pidana merupakan suatu konsep yuridis yang berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Menurut Prof. Mueljatno, SH, tindakan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, juga disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Bagi siapapun yang melanggar, perbuatan pidana dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kejahatan dan pelanggaran. Selain itu, tindak pidana juga dapat dibedakan antara lain dalam kesengajaan, kelalaian, melakukan sesuatu yang dilarang oleh ketentuan pidana, dan melalaikan kewajiban untuk melakukan sesuatu. Delik biasa dan delik khusus, serta delik terus berlanjut dan delik tidak berlanjut. Sedangkan definisi perbankan dapat merujuk ke Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup kelembagaan, kegiatan, usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Saat ini belum ada satu kesepakatan dalam pemakaian istilah mengenai tindak pidana yang perbuatannya merugikan ekonomi keuangannya yang berhubungan dengan lembaga perbankan. Ada yang memakai istilah tindak pidana perbankan dan ada juga yang memakai kedua-duanya dengan mendasarkan kepada peraturan yang dilanggarnya. Dimensi bentuk tindak pidana perbankan bisa berupa tindak kejahatan seseorang terhadap bank, tindak kejahatan bank terhadap bank lain, ataupun kejahatan bank terhadap perorangan. Sehingga dengan demikian bank dapat menjadi korban maupun pelaku. Adapun dimensi ruang, tindak pidana perbankan tidak terbatas pada suatu ruang tertentu, biasa melewati batas-batas teritorial suatu negara, begitu pula dimensi bentuk bisa terjadi seketika, tetapi juga bisa berlangsung beberapa lama. Adapun ruang lingkup terjadinya tindak pidana perbankan dapat terjadi pada keseluruhan lingkup kehidupan dunia perbankan atau yang sangat berkaitan dengan kegiatan perbankan, dan lebih luasnya mencakup jika lembaga keuangan lainnya. Sedangkan ketentuan yang dapat dilanggarnya, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, juga meliputi norma-norma kebiasaan pada bidang perbankan. Namun semua itu tetap harus telah diatur sanksi pidananya. Lingkup pelaku dan tindak pidana perbankan dapat dilakukan oleh perorangan maupun badan hukum. B. Jenis-jenis tindak pidana perbankan. Tindak pidana perbankan merupakan tindak pidana yang dilakukan dalam sektor bank. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992. Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Selanjutnya disebut UU Perbankan, menetapkan 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ke-13 tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam, yaitu tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, dan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. 1. Berkaitan dengan izin tindak pidana. Yang berkaitan dengan perizinan disebut juga dengan tindak pidana bank gelap. Tindak pidana bank gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari pimpinan Bank Indonesia. Jadi dikatakan sebagai bank gelap adalah ketika pihak tersebut melakukan kegiatan bank
seperti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, tetapi ia tidak mempunyai izin dari Bank Indonesia untuk melakukan hal tersebut. Pada dasarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur secara khusus definisi dari bank gelap. Berdasarkan best knowledge dan best practice, bank gelap merupakan badan-badan yang melakukan kegiatan usaha perbankan tanpa adanya izin usaha untuk melakukan kegiatan tersebut dari pimpinan Bank Indonesia. Suatu praktik kegiatan usaha perbankan dapat dikategorikan sebagai praktik bank gelap apabila memenuhi sekurang-kurangnya kategori sebagai berikut. A. Praktik kegiatan usaha perbankan tanpa mendapatkan izin dari Bank Indonesia. B. Praktik kegiatan usaha bank di dalam bank. C. Kegiatan investasi yang mengarah pada kegiatan usaha perbankan tanpa izin. D. Penghimpunan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dengan menjanjikan bunga simpanan atas dana nasabah yang tidak wajar. E. Menjanjikan keuntungan investasi yang tidak wajar. Investasi dalam jangka waktu dekat dengan keuntungan yang begitu banyak, baik berupa pendapatan, imbalan hasil, dan atau profit sharing baik dalam bentuk persentase maupun dalam bentuk jumlah nominal tanpa kejelasan latar belakang dan perhitungan investasi. Terhadap pelaksanaan praktek bank gelap tersebut di atas berpotensi memberikan sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia ialah sebagai berikut. A. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU Perbankan mengatur bahwa pihak yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari pimpinan Bank Indonesia dapat dikenakan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 tahun dan paling lama 15 tahun serta denda sekurang-kurangnya 10 miliar dan paling banyak 200 miliar. B. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), badan dan atau pengurus badan tersebut dapat berpotensi dikenakan pasal perihal penggelapan pasal 372 KUHP dengan ancaman sanksi pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900.000 dan atau penggelapan dalam jabatan pasal 374 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun. Dan atau penipuan pasal 378 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Windu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Windu Hernando akan meneruskan penjelasan dari rekan saya yang bernama Randa. Baik, poin kedua berkaitan dengan rahasia bank. Yang terkenal memegang rahasia bank adalah negara Swiss. Dahulu di Swiss, apa yang disebut rahasia bank bersifat mutlak, artinya bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang diketahui hanya karena kegiatan usahanya, dalam keadaan bagaimanapun. Beberapa negara termasuk Indonesia memperlakukan tentang rahasia bank bersifat relatif atau tidak mutlak. Dalam hal-hal tertentu dapat diungkapkan, misalnya dalam hal perkara atau pajak. Yang ketiga yaitu berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan bank. Berkembangnya kejahatan di bidang perbankan disinyalir karena lemahnya pengawasan internal bank dari bank sentral. Hal ini bisa disebabkan oleh pertama, ketelitian melakukan pengawasan mengingat besarnya jumlah transaksi harian di bank dan kantor cabang. Kedua, ketidaktahuan teknik dalam pengawasan internal dan lemahnya profesionalisme. Adanya unsur moral hazard, yaitu terjadinya kolusi antar pengawas bank dengan penjahat perbankan dari luar untuk melakukan kejahatan.
Selain itu, sulitnya memberantas kejahatan perbankan disebabkan pelaku menggunakan modus operandi yang sulit dibedakan dengan modus operandi ekonomi lainnya. Kemudian pihak pidana perbankan ini memerlukan penanganan yang khusus dari aparat penegak hukum. Poin keempat, berkaitan dengan usaha bank. Sehubungan dengan semakin banyak dan bervariasinya kegiatan dan usaha suatu bank, maka bank tersebut perlu menjaga kepercayaan masyarakat dengan cara menggunakan dana nasabahnya secara bertanggung jawab, yang diwujudkan dalam bentuk laporan tanggung jawab, yang akan diumumkan langsung kepada publik melalui media massa, maupun diberikan kepada Bank Indonesia dan atau otoritas jasa keuangan. C. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan perbankan. Selain keempat macam tindak pidana di bidang perbankan yang telah disebutkan di atas, sebenarnya terdapat tindak pidana lain yang berkaitan sangat erat dengan kegiatan perbankan, yaitu tindak pidana pasar modal dan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama, tindak pidana pasar modal. Kebijakan formulatif mengenai tindak pidana pasar modal atau TTPM diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selanjutnya disebut UEPM pada bab 15 tentang ketentuan pidana pasal 103 sampai dengan 110. Menurut pasal 110, TTPM terdiri dua kelompok jenis tindak pidana, yaitu A. TTPM yang berupa kejahatan, diatur dalam pasal 103 ayat 1, pasal 104, pasal 106, dan pasal 107. B. TTPM yang berupa pelanggaran, diatur dalam pasal 103 ayat 2, pasal 105, dan pasal 109. Kedua, tindak pidana pencucian uang atau money laundering. Tindak pidana pencucian uang secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh organized crime maupun individu yang melakukan tindakan korupsi, perdagangan narkotik, dan tindak pidana lainnya dengan tujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usulnya yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah, tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Kesimpulan. Berdasarkan penjelasan di atas, bisa disimpulkan bahwa terdapat dua istilah yang seringkali dipakai secara bergantian, walaupun maksud dan ruang lingkupnya bisa berbeda. Pertama, adalah tindak pidana perbankan, dan kedua, tindak pidana di bidang perbankan. Yang pertama mengandung pengertian tindak pidana itu semata-mata dilakukan oleh bank atau orang bank. Sedangkan yang kedua tampak lebih netral dan lebih luas karena dapat mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh orang di luar dan di dalam bank atau keduanya. Istilah tindak pidana di bidang perbankan dimaksudkan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank. Tindak pidana perbankan atau tindak pidana di bidang perbankan merupakan salah satu bentuk dari tindak pidana di bidang ekonomi. Tindak pidana di bidang ekonomi ini biasanya disebut juga kejahatan kerah putih atau white collar crime. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, tindak pidana ekonomi merupakan suatu tindak pidana yang mempunyai motif ekonomi yang dilakukan oleh orang-orang tertentu dan dapat merugikan masyarakat dan atau negara. Tindak pidana perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Tindak pidana perbankan dilakukan dengan menggunakan bank sebagai sarana dan sasarannya. Tindak pidana perbankan sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan. Undang-Undang Perbankan menetapkan 13 macam tindak pidana yang diatur mulai dari pasal 46 sampai dengan pasal 50A. Ke-13 tindak pidana itu dapat digolongkan ke dalam 4 macam, yaitu: yang pertama, tindak pidana yang berkaitan dengan perizinan, tindak pidana yang berkaitan dengan rahasia bank, tindak pidana yang berkaitan dengan pengawasan dan pembinaan, dan tindak pidana yang berkaitan dengan usaha bank. Baiklah,
Sampai situ presentasi dari saya dan rekan saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.